cerahku, matahari bersinar, ku gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Rizky Permatasari Nasution SPDI dengan NIM 211220071, mahasiswa PPG Daljab 2022 UIN Bukit Tinggi, program studi Akidah Akhlak di UIN Bukit Tinggi. Hari ini pada hari Kamis 27 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek uji kinerja di sekolah Miss Fauzan Al-Islami. Ini biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak Umi? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini semangat semuanya. Yuk, sebelum mulai pelajarannya, siapkan dulu barisannya. Siapkan dulu kelasnya. Baik. Ikrami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Tinggal 5 menit. Sudah ya? Sudah? Kumpulkan lagi sama Umi. Sudah siap? Dari jawaban yang ini masih 30% yang memahami materi kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi biar anak Umi paham dan mengerti materi kita hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, masih ada yang ingat materi kita yang minggu lalu? Tentang apa juga? Ada bertamu. Iya, ada bertamu. Apa saja ada bertamu itu Pak Is contohnya? Mengucapkan salam. Ada lagi yang lain? Apa nak? Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Iya, mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Ada lagi? Tidak mengintip di jendela. Iya, tidak mengintip di jendela. Benar. Itu semua adab-adab dalam bertamu. Sudah dilaksanakan? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Ya, materi kita hari ini tentang akhlak terpuji. Apa saja yang kita pelajari tadi? Pendirian, dermawan, tawakal. Ini kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasarnya. Apa saja kompetensi dasarnya? Yang pertama, menerima kebenaran. Sikap pendirian, dermawan, dan tawakal sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Menunjukkan sikap kemuliaan, dermawan, dan tawakal yang diteladani dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. yang ketiga, Memahami sikap pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. dan yang keempat, Menjelaskan sikap pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baca dulu satu Fazrul. Setelah mengamati poster Poin, kain basis, berbasis digital serta diri. serta disik dapat menunjukkan sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal sebagai perintah Allah SWT dengan baik dan benar. Iya. Setelah mengamati poin, kita bisa menunjukkan yang mana sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Ayo tujuan kedua. Coba. Setelah mengamati video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, peserta didik dapat menguraikan sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal yang diteladani dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik dan benar. Ya, setelah mengamati video pembelajaran peserta didik bisa menguraikan sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal yang diteladani dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan ketiga, mana? Setelah mengamati video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, peserta didik dapat menunjukkan sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik dan benar. Yang kelima, biar
Setelah mengamati video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, peserta didik dapat menguraikan sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik dan benar. Jadi itu semua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut, kita akan menyimak video sebelum kita berdiskusi. Udah lihat tadi videonya, lihat cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Umi mau minta dulu pada Rafa, yuk apa yang dapat diambil dari video tadi? Rafa? Nabi Ibrahim memiliki sikap teguh pendirian. Meskipun ia ingin dibunuh oleh Raja Namrud, dia tetap teguh pendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia mau dibunuh, dia tetap beribadah kepada Allah. Dia tidak takut. Dia tetap teguh pendirian. Oke, sekarang coba amati gambar ini. Yo, siapa yang tahu? Itu yang pertama ada gambar apa? Sikap apa itu? Dermawan. Iya, benar, dermawan. Nanti setelahnya itu Teguh pendirian. teguh pendirian. Dia tetap teguh pendiriannya. Karena orang yang sukses itu orang yang percaya diri dan orang yang teguh pendirian. Oke. Ada yang ingin bertanya dari yang video tadi? Ya, apa ya? Apakah percaya diri termasuk sikap teguh pendirian? Apakah percaya diri itu termasuk sikap teguh pendirian? Termasuk nggak percaya diri sikap teguh pendirian? Siapa yang bisa jawab? Apakah percaya diri termasuk sikap teguh pendirian? Siapa bisa jawab? Nabi. Ya, Pak Rafa. Iya benar, dari sikap percaya diri kita timbullah sikap teguh pendirian. Oke, benar Rafa. Dikasih nilai Rafa 100. Karena dia yang bisa menjawab. Karena sifat percaya diri itu tumbuh dari sikap teguh pendirian. 100 untuk Rafa. Tepuk tangan lah. Lanjut. Kita lanjut dengan kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Pernah? Pernah? Nabi Ibrahim alaihissalam cobaannya sangat berat dan tugasnya sangat berat. Dia harus mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada masa itu ada Raja Namrud yang berkuasa, dan pada masa Raja Namrud berhala-berhala besar-besar dipuji-puji. Semua masyarakatnya menyembah berhala. Siapa yang menyembah tidak selain berhala, Raja Namrud akan marah. Maka itulah tugas Nabi Ibrahim diutus untuk mengajak umatnya menyembah Allah. Jadi Raja Namrud pun marah, dan Raja Namrud ingin membunuh Nabi Ibrahim, ingin dibakar ke dalam api. Pernah dengarkan kisahnya yang Nabi Ibrahim mau dibakar di dalam api? Tetapi Nabi Ibrahim tidak mati, tidak gosong, nggak panas, dia walaupun dibakar di dalam api. Walaupun dia dibakar, tapi dia tetap pendirian, dia tetap beribadah, tetap beriman kepada Allah. Itu dia teguh pendirian hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut, keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat dalam surah, dalam Al-Quran yang berbunyi,
Kulna ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Ini ketika Nabi mau dibakar di dalam api, Allah berfirman. Apa kata Allah? Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Jadi api itu dingin, nggak panas waktu mau membakar Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Oke? Membiasakan diri bersikap teguh pendirian. Kalau dalam Islam, teguh pendirian itu dinamakan dengan istiqomah. Pernah dengar kata istiqomah? Pernah? Istiqomah itu teguh pendirian, tetap pendirian. Walaupun diajak, ayo kita nyontek aja, nggak apa-apa. Umi nggak marah, Umi nggak tahu, nggak mau. Harus teguh pendirian, harus jujur. Kalau nyontek itu boleh. Enggak, itu berbohong namanya. Kalau menyuai buku boleh waktu ujian. Enggak, itu berbohong namanya. Jadi harus tetap teguh pendirian. Kalau diajak ke hal yang tidak baik, jangan mau. Kita harus tetap teguh pendirian. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke, lanjut ya. Jadi kita membiasakan diri teguh pendirian. Ciri-ciri orang yang teguh pendirian. Apa aja ciri-cirinya? Udah teguh pendirian, keyakinannya kuat dan tidak goyah. Anak Umi gitu kan, kalau diajak nggak mau kan, kalau diajak nyontek nggak mau kan, udah supaya nggak, alhamdulillah. Ayo apa hikmah dari sikap teguh pendirian? Rafa diajak sama si Pian nyontek nggak mau, teguh pendirian, nggak mudah dia dirayu orang lain, tidak mudah diajak untuk berbuat yang buruk, nyontek berbuat buruk kan? Jadi nggak mudah diajak dia kalau udah teguh pendiriannya. Percaya pada diri sendiri, yakin dia kalau dia bisa, jadi diajak orang dia tidak mau. Mudah menerima ajakan yang baik, lalu dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Dia hikmah-hikmah dari sikap teguh pendirian. Sekarang lanjut kita ke sikap dermawan. Ada yang pernah dengar dermawan? Dermawan itu seperti apa, nak? Iya, benar. Memberikan sebahagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Iya, betul sih Pak, ridho dari Allah, cuma itu yang diharap. Nah, dermawan itu harus ikhlas. Jadi kalau ada kawan yang mau untuk pertolongan, aku pinjamlah dulu pensilnya, aku bawa pensil hari ini, boleh? Boleh. Kasih, jangan pelit-pelit. Pinjamlah dulu uangnya Masya, gope aja mau beli buku tulis, nggak bawa hari ini. Kasih Sah? Kasih, nanti kan diganti, jadi nggak boleh pelit-pelit ya kan? Itulah sikap dermawan. Kalau hari Jumat disuruh Minya, ayo infak, jangan pelit-pelit, aku nanti nggak jajan kalau dikasih infak, pasti ada gitu kan. Jangan ya nak, kalau ada kesempatan berbuat kebaikan, berikanlah, jangan pelit. Ciri-ciri sifat dermawan: rela berkorban untuk sesama manusia, bisa sama manusia yang punya keberadaan, saling menggunakan hartanya untuk kelebihan, lebih mengutamakan kepentingan umum, tidak sampai meninggalkan rakyat dan tanpa pamrih. Iya, ini yang paling penting ya, memberikan itu dengan ikhlas, jangan mengharapkan pujian. Kasih mengharapkan pujian ini baik kali, cuma itu kasihan kawan-kawan ada pujian. Nggak boleh cua, harus ikhlas. Ya, jadi hikmah sikap dermawan. 1, Dilipat gandakan rezekinya oleh Allah SWT. 2, Dicintai Allah dan SWT Rasulnya.
Adalah 3, apa hikmahnya? Membantu meningkatkan beban atau kesulitan orang lain, dicintai dan disukai oleh masyarakat. 4, menghilangkan kesenjangan sosial. Yo, mana? 5. Menjadikan dari kesulitan dan mendapat kemudahan, mendapat keberkahan, kehidupan menjadi tambah baik. Kalau kita menolong teman, kita kasih berkah, nah hidup kita menjadi lebih Baik. makanya Naomi jangan pelit. Nabi Ibrahim juga dermawan ya, dia suka membantu, dia juga tidak pelit terhadap hartanya. Dan sama seperti sahabat Nabi, siapa yang tahu sahabat Nabi yang menyumbangkan sebagian hartanya? Iya, pinter si Pais. Ayo sekarang kita masuk apa Is? Selanjutnya bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal Pais? Tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ikhtiar atau usaha yang maksimal. Iya, setelah kita berusaha, kita ini mau ujian, udah belajar, udah semuanya kita usahakan, tapi jangan lupa tetap berdoa. Serahkan semua hasilnya sama siapa kita serahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain berusaha, kita juga harus berdoa. Jangan usaha aja, usaha tanpa doa sama juga dengan bohong. Doa tanpa usaha juga tidak betul. Jangan berdoa aja nggak ada belajarnya, sama aja. Dari mana dapatnya? Jadi harus belajar dan berdoa. Kita lagi mau ujian kan, Nak? Belajar yang giat, berdoa, serahkan semuanya sama Allah. Jangan mengajak temannya nyontek. Iya, oke. Tawakal. Hikmah dari tawakal. Eki, 1, apa hikmahnya? Mendapatkan ketentraman hati. Ya, kita tentram. Rasa cemas, gelisah, dan khawatir yang berlebihan. Iya, lanjut. 3, tidak mudah putus asa. 4, sabar ketika mengalami kegagalan. 6, syukur apabila mendapat keberhasilan. Ya. Itu terhindar dari sifat sombong. Karena Keberhasilan itu bukan semata-mata hasil pekerjaan seseorang, tetapi atas atas kehendak Allah. iya, itu dia kuncinya ya, Nak. Jangan sombong. Jadi siapa yang di sini pintar, siapa yang rajin, jangan sombong karena keberhasilan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita sudah belajar 3 materi. Apa saja tadi? Teguh pendirian. Kita akan bagi kelompok. Ini sudah ada di kelompok masing-masing. Nanti Umi bagi. Ini ada backnya. Ada dia kelompok teguh pendirian, kelompok dermawan, dan kelompok tawakal. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mainkan perannya di depan. Satu kelompok wakilkan 2 orang untuk bermain peran. Ada si tawakal dan temannya. Nanti ada si teguh pendirian dan temannya. Ada si dermawan dan temannya. Oke ya. Sebelum kita membahas diskusi, kita bermain peran dulu. Pilih 2 orang yang ke depan. Pilih siapa yang maju di depan. Ini teksnya yang dikasih. Sudah? Sudah dah? Oke. Sekarang coba minta dari kelompok teguh pendirian dulu. Ayo. Depan dengan si penggoda. 2 orang. Gak jadi guys. Heryu, hari ini ujian loh, akhirnya belajar dan berdoa, tapi aku takut berkisah. Udah kita nanti aja. Aku mau itu bohong, akhirnya belajar. Ya udahlah.
Ya, tepuk tangannya. Dia tetap teguh pendirian. Dia tetap tidak mau berbuat bohong. Oke, udah bisa mendalami ya. Bagaimana teguh pendirian? Ayo sekarang dermawan. Saya meminta tolong sama kamu. Meminta tolong apa? Hari ini saya lupa bawa uang jajan. Saya ingin membeli buku tulis. Apa boleh saya pinjam uang kamu dulu? Iya, ini boleh. Makasih banyak ya, nanti aku ganti. Ya, sama-sama. Jika belum ada, nggak usah diganti. Makasih ya. Ya, Luna. Sudah punya siswa? Nawa. Nawa mana? Menolong. Ayo sekarang. Jangan mau kalah. Kelompok tawakal. Hari ini kita ujian, kita mau belajar, kita pasti bisa. Dan itu memang kita sudah belajar, tapi juga harus berdoa dan serahkan semua keputusan kepada Allah. Gitu ya, jadi walaupun sudah belajar harus tetap berdoa ya. Iya, semua keputusan kita serahkan saja kepada Allah. Iya, tepuk tangannya. Ini namanya bersikap Awal. menyerahkan semuanya sama Allah setelah dia berusaha. Usahanya lagi Pak ya. Oke, lanjut kita akan diskusi tentang dalam keseharian kita sebagai seorang siswa. Kita memiliki banyak pengalaman dan permasalahan di proses belajar. Oleh karena itu, kita harus bersikap dengan akhlak terpuji seperti teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Coba diskusikan bersama kelompokmu mengapa sifat-sifat tersebut harus ada dalam diri kita. Coba diskusikan dan bagaimana contoh sikap-sikapnya seperti teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Diskusikan sama teman kelompoknya. Ini Umi bagi lembar kerjanya. Diskusikan sama teman kelompoknya, nanti akan presentasi ke depan. Selesai? Sudah. Karena semangat kelompok tawakal, Umi minta kepada kelompok tawakal mewakili 3 orang untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tawakal ingin membacakan hasil diskusi kami. Mengapa kita harus teguh pendirian? Supaya kita tidak selalu bergantung pada orang lain dan mempunyai pendirian teguh membuat kita menjadi seorang yang berprinsip pada hidup. Apa contoh teguh pendirian? Salah satu contoh dari teguh pendirian adalah mempertahankan keyakinan sesuai dengan kebenaran yang ada atau dalam sesuatu. Semisal kita yakin bahwa mencontek itu dilarang, maka apapun situasinya, bagaimanapun sulitnya, apabila kita sudah teguh pendirian, maka hal tersebut tidak akan kita lakukan. Contoh dari perilaku dermawan yang ada dalam diri kita. Pertama, rajin memberikan sedekah. Dengan rajin memberikan sedekah, maka perilaku dermawan itu dapat terwujud pada setiap orang yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kedua, bersikap untuk saling tolong-menolong. Dengan sikap dan perilaku serta bertindak untuk saling tolong-menolong antar sesama di masyarakat sudah memberikan cerminan dan contoh dari perilaku dermawan. Tiga, selalu berkata jujur. Setiap orang mestinya dapat berkata jujur dalam situasi apapun di kehidupan masyarakat. Karena dengan berkata jujur merupakan bagian dari perilaku dermawan. Contoh dari sikap tawakal dalam diri siswa. Seorang murid yang mengerjakan ulangan-ulangan dengan bersungguh-sungguh dan penuh kejujuran, kemudian dia berserah diri kepada Allah dan sudah berlapang dada dengan apapun hasil yang ia peroleh. Jadi, sikap ini semua wajib ada dalam diri kita agar kita menjadi orang yang sukses. Iya. Terima kasih kepada kelompok tawakal. Oke, kepada kelompok teguh pendirian dan kelompok dermawan, ada yang ingin dipertanyakan dari hasil diskusi mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
bertanya kepada kelompok tawakal, mengapa kita harus teguh pendirian? Mengapa kita harus teguh pendirian? Supaya kita tidak selalu tergantung pada orang lain dan mempunyai pendirian teguh membuat kita menjadi seorang prinsip pada hidupnya. Nah, dia. Dan bagus, biar kita punya prinsip dan tidak pelin-pelan. Makanya kita harus teguh pendirian. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, Nak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok dermawan ingin menanyakan ke kelompok tawakal, mengapa kita harus dermawan? Ayo, mengapa kita harus dermawan? Jawab. Mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Tuhan, turut berprestasi dalam mengatasi permasalahan sosial, dihormati dan diteladani sesama manusia, merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok tawakal. Dari sederet pembelajaran kita hari ini, mulai dari mengamati PowerPoint, video pembelajaran, bermain peran, berdiskusi dengan kelompoknya, kita sampai pada penghujung materi kita, yaitu kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kami minta kepada Cua, simpulkan pelajaran kita hari ini. Akhlak terpuji yang diteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Teguh pendirian, yaitu tetap pada pendirian, tidak pelin-pelan. 2. Dermawan, yaitu menyisiri hartanya, sebagian hartanya untuk orang lain dan tanpa pamrih. Dan ketiga, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Iya, terima kasih Cua. Tepuk tangan untuk Cua. Oke, videonya bagus hari ini Ibu berikan. Cua sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Oke, 3 pelajaran kita hari ini tentang akhlak terpuji, yaitu teguh pendirian, mulai sekarang anak Umi harus memiliki sifat teguh pendirian, dermawan, jangan pelit sama teman, dan tawakal. Jangan sombong, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, sebelum Umi tutup materi kita, Umi kasih dulu evaluasi kita yang akan kita pelajari. Hari ini kita sudah belajar. Jadi evaluasinya Umi mau lihat sejauh mana anak Umi memahami materi pada hari ini. Yo, Umi inginkan ada peningkatan ya Nak dari tes tadi. Ini kebalikannya. Sudah Nak, ayo perwakilan satu kelompok ke depan. Dan Umi lihat hasilnya. Ya, alhamdulillah hasil hari ini sudah ada kemajuan ya. Tadi kita 30% yang menguasai, dan setelah ini dievaluasi dan diperiksa sudah hampir 90% anak Umi memahami materi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Nak? Hanya Iya, menambah ilmu. Alhamdulillah. Untuk tugas di rumah, berikan masing-masing satu contoh sikap keteladanan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim salam dari video yang kita tonton tadi. Dari kisah tadi pasti ada nempel kan? Apa saja keteladanan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tugas di rumah minggu depan dikumpulkan. Oke. Sebelum Umi tutup belajar ini, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Tetap jaga kesehatan biar terus bisa sekolah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, Umi. Oke.
Ilaliko ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rafa, ayo ke kelas. Doa sesudah belajar. Itirami salam.